Cek tes. Iya, Pak Iskandar, salam dan bahagia Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sehat Pak ya? Baik, alhamdulillah kabar baik Pak. Hari ini apa namanya, insya Allah dengan semangat saya akan bertemu dengan Bapak. Tujuannya untuk apa namanya, maksud saya di sini untuk melakukan percakapan dengan Bapak, apa namanya, untuk membicarakan tentang apa-apa saja yang harus saya persiapkan sebelum melakukan observasi di kelas nanti. Oke, baik Pak Iskandar ya. Jadi ini merupakan dari rangkaian observasi yang akan dilakukan. Dan pagi hari ini saya minta waktunya beberapa menit ke depan Pak ya, mengajak Bapak untuk bercakap-cakap terkait dengan persiapan Bapak ketika nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas bersama dengan murid. Baik Pak, kalau saya melihat di pengelolaan kinerja Bapak ya, Bapak memilih di situ ada 3 target perilaku Pak ya. Dan Bapak di situ memilih terkait dengan keteraturan suasana kelas Pak ya. Nah baik Pak, untuk eh, percakapan ini nanti ada 3 poin pokok Pak ya yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Itu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangan yang hendak Bapak capai, lalu kemudian strategi apa yang Bapak persiapkan gitu. Nah, saya boleh mulai dari yang pertama Pak ya, dari tujuan pembelajaran. Eh, di tujuan pembelajaran ini Pak, yang pertama yang saya mau sampaikan, apa yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran yang Bapak akan laksanakan di kelas nanti? Baik, jadi terima kasih Pak. Untuk kegiatan observasi yang saya akan lakukan nanti ini, kebetulan jadwal saya kena di pelajaran IPAS ya Pak ya. Untuk materinya tentang bagaimana tubuh kita bergerak, itu masih di bab 1. Dan untuk tanggal 21 nanti sesuai dengan jadwal observasi itu, tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan itu adalah yang pertama, di sini ada 4 tujuan ini yang saya muat. Tapi ini modul ajar yang saya buat per bab. Nah, karena untuk observasi itu hanya 2 kali 35 menit, Pak ya. Nah, itu saya tujuan pembelajaran pada hari itu ada 2, yaitu pertama mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa itu dapat menjelaskan cara tubuh bisa bergerak. Nah, jadi di situ pertama murid mampu mengidentifikasi dulu organ-organ tubuh yang digunakan untuk bergerak, dan kemudian mereka juga dapat menjelaskan bagaimana tubuh itu bisa bergerak. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya muat pada kegiatan observasi nanti. Oke, baik Pak, luar biasa ya. Ada 2 tujuan pokok Pak ya. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi, kemudian menjelaskan gitu Pak ya. Jadi itu yang Bapak ingin capai dari proses pembelajaran Bapak ya di tanggal 21 itu. Nah lalu kemudian Pak, dari 2 tujuan pembelajaran yang Bapak hendak capai, eh, kira-kira menurut Bapak metode atau strategi apa yang Bapak akan gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, jadi untuk metode,
Di sini saya menggunakan metode pertama sesuai dengan target perilaku yang saya muat di observasi ini adalah tentang keteraturan ya. Nah, sebelum saya muat ke metode, di sini kan tujuan saya itu bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif ya. Karena beranjak dari permasalahan yang sering saya dapatkan bahwa di kelas itu kalau anak-anak belajar itu yang paling dominan terjadi itu keaktifan, tingkat keaktifan mereka. Maksudnya saya beranggapan bahwa apabila siswa itu aktif, pasti perhatian mereka itu ada kan, seperti itu. Nah, di saat mereka tidak aktif, artinya tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, tentunya perhatian mereka itu tidak ke situ. Nah, olehnya di observasi ini strategi yang saya lakukan itu adalah bagaimana menciptakan suasana kelas yang kondusif. Itu kuncinya. Nah, kemudian untuk metode yang saya akan gunakan di pembelajarannya dalam pertama mereka membuat kelompok. Nah, karena metodenya ada diskusi. Nah, di situ. Nah, kemudian selain diskusi, maksudnya setelah mereka melakukan diskusi nantinya, tentunya pada saat diskusi itu kan ada tugas, nah, ada LKPD yang akan saya berikan. Nah, setelah mengisi kegiatan itu ada lagi presentasi. Nah, jadi metode yang saya gunakan selain dia diskusi, ada juga presentasi. Nah, kenapa saya pilih dua metode ini? Karena saya berharap dengan dua metode ini dapat melibatkan keaktifan siswa itu seperti itu. Sehingga dengan keaktifan mereka pada saat diskusi, kemudian pada saat presentasi, ya tentunya perhatian mereka akan terarahkan ke pembelajaran yang saya akan lakukan, sehingga bisa mencapai target perilaku yang saya sudah muat di PMM, yaitu suasana kelas yang kondusif. Ya, seperti itu, Bang. Wah, luar biasa Pak ya. Ternyata Bapak sudah menyiapkan berbagai macam metode dan strategi ya. Dan strategi yang paling utama itu yang Bapak mau lakukan itu diskusi dan presentasi Pak ya. Dan lalu kemudian saya melihat di situ bahwa ada keterlibatan Pak ya yang Bapak inginkan, keterlibatan murid di dalam proses pembelajaran itu. Nah, lalu Pak terkait dengan keterlibatan tadi Pak ya, bagaimana cara Bapak mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam satu kelas? Nah, jadi maksudnya begini, ketika Bapak mau melibatkan murid itu dan melihat aktivitas mereka dalam bentuk diskusi dan presentasi gitu ya. Itu kan tentu Bapak sudah mengawalinya itu dengan melakukan pemetaan gitu Pak ya. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak mengelola perbedaan kemampuan siswa dalam kelas? Gitu. Nah, jadi ini terkait bagaimana kita melakukan asesmen diagnosis dulu, Pak ya. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang sudah sudah berlangsung ya, maksudnya sudah sebelum pembelajaran dengan topik ini sebelumnya sudah ada pembelajaran lain. Nah, artinya dalam rentan waktu itu saya sudah melakukan apa yang namanya diagnosis dulu sebelumnya kepada peserta didik saya. Dalam artian seiring dengan waktu berjalan ini yang sudah beberapa bulan di semester 1 ini, secara tidak langsung saya sudah melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, saya sudah berinteraksi dengan peserta didik kan selama ini. Nah, dari situ saya bisa melihat sedikit perbedaan, maksudnya ada beberapa perbedaan yang ada pada diri peserta didik saya terkait dengan karakternya. Di mana ada beberapa siswa mungkin yang boleh dibilang dia cenderung aktif ya,
di dalam proses pembelajaran yang sudah sering saya lakukan. Kemudian ada juga yang tergolong pasif. Ya. Nah, dari pengamatan yang saya lakukan itu, eh, tentunya itu bisa menjadi dasar saya untuk bisa memetakan bahwa peserta didik yang ini akan saya kelompokkan dengan peserta didik yang ini. Dalam artian pemetaan pembagian kelompoknya itu berdasarkan apa namanya karakter peserta didiknya, gitu loh. Jadi ada murid yang aktif akan saya gabungkan dengan murid peserta didik yang cenderung pasif. Nah, tujuannya supaya yang aktif ini bisa menjadi boleh dibilang mentor bagi temannya sekelompok yang memang kurang aktif seperti itu. Dan manfaatnya juga untuk yang pasif, dia bisa dibantu oleh temannya yang aktif ini. Nah, supaya apa? Tujuannya supaya nanti pada saat diskusi kelompok itu bisa berdaya. Artinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang memang diharapkan seperti itu. Jadi tidak pemetaannya rata kan, seperti itu. Begitu juga nanti pada saat kegiatan presentasi seperti itu. Jadi pemetaan kelompok-kelompok ini ya saya lakukan ya berdasarkan diagnosis awal dulu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya, luar biasa. Ternyata Bapak sudah melakukan sebuah pendekatan yang namanya berdiferensiasi Pak ya. Bapak sudah melakukan itu. Ini untuk yang terakhir Pak ya. Jadi di sesi ini saya tidak terlalu banyak menggali terkait RPP Bapak, tetapi saya lebih berfokus kepada rubrik penilaian nanti Pak ya, terkait dengan apa yang Bapak sudah pilih ya, tentang keteraturan suasana kelas, di mana guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, kemudian guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi, saya sudah melihat gambaran suasana kelas yang akan Bapak ciptakan nanti ketika Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas nanti. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir saja Pak ya. Ini yang saya mau tanyakan kepada Bapak. Area pengembangan apa yang hendak Bapak capai nanti gitu. Jadi menurut Bapak ketika nanti Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas itu, area pengembangan mana yang Bapak hendak capai nanti? Iya, area pengembangan mana? Artinya begini Pak, dari keseluruhan rangkaian proses pembelajaran Bapak itu, mana area-area pengembangan yang Bapak hendak capai? Ya, tentunya ketika Bapak tadi menyampaikan terkait dengan strategi yang Bapak gunakan gitu kan, menggunakan diskusi, presentasi gitu. Nah, area pengembangan yang mau dicapai itu yang mana gitu. Menurut Bapak kira-kira? Ya, mungkin Bapak boleh ini ya, boleh menceritakan ya terkait dengan apa yang Bapak sudah persiapkan dan mungkin apa yang Bapak mau lakukan dalam proses itu nanti itu. Iya, maksudnya gini Pak, area pengembangan yang hendak dicapai itu artinya ketika Bapak melakukan proses pembelajaran gitu, di mana Bapak melibatkan murid, jadi keterlibatan gitu. Bapak mampu memberi motivasi, kemudian Bapak tadi sudah menceritakan, Bapak sudah melakukan proses asesmen diagnosa gitu. Nah, itu kan merupakan seluruh rangkaian dari proses gitu. Nah, ketika Bapak mengalami proses itu gitu, Bapak itu mau mengembangkan area diri Bapak itu yang mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi
untuk fokus atau area pengembangan yang akan saya tingkatkan di perilaku kinerja saya ini Pak ya tentunya. Tentunya karena saya memilih ini keteraturan kelas, tentunya yang ingin saya kuatkan di sini, tingkatkan di sini adalah bagaimana cara mengelola kelas saya, eh, yang apa namanya, mengelola pembelajaran di kelas saya, supaya itu tercipta suasana kelas yang kondusif pastinya. Uh, dengan strategi-strategi yang saya muat seperti yang saya sudah jelaskan tadi, agar supaya pembelajaran yang saya lakukan itu bisa meningkatkan keaktifan siswa gitu. Jadi pengembangan diri yang saya lakukan itu ya mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, artinya mendukung ya dengan strategi-strategi yang saya sudah sampaikan tadi. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Poin penting yang saya dapat dari percakapan ini, saya dapat melihat bahwa Bapak mempunyai tujuan yang jelas, terukur ketika Bapak nanti mau melakukan proses pembelajaran. Kemudian sudah menyampaikan terkait dengan strategi yang Bapak akan lakukan. Dan kemudian Bapak udah mampu mengenali area pengembangan yang Bapak akan munculkan ketika Bapak melakukan proses itu. Terima kasih Pak Iskandar ya. Semoga nanti pada saat observasi target-target perilaku yang Bapak inginkan itu bisa nampak dan terlihat pada proses observasi nanti. Gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Tetap semangat, tetap selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid-muridnya. Semangat Pak Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.